kita lanjut ke latar belakang ya, yang mendasari terkait proyek kami. Penerimaan karyawan baru adalah proses kritis dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumuman lowongan pekerjaan, pengumpulan, dan penilaian aplikasi hingga proses wawancara dan pemilihan kandidat terbaik. Untuk mengelola dan mengotomatisasi proses ini, perusahaan-perusahaan modern semakin mengadopsi sistem informasi penerimaan karyawan baru. Dalam pengembangan sistem informasi, pemilihan framework yang tepat sangat penting guna mempercepat proses pengembangan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keamanan dan skalabilitas sistem. Kita lanjut ke tujuan perancangan sistem informasi penerimaan karyawan berbasis framework kode Igniter. Yang pertama, tujuan kami adalah membangun sistem untuk pengelolaan penerimaan karyawan baru. Yang kedua, membangun sistem untuk membantu dalam pengarsipan berkas calon pegawai. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu kita melakukan pengamatan dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Kemudian studi pustaka dilakukan melalui referensi buku, artikel, jurnal, dan internet. Dan metode yang kedua yang kami lakukan adalah metode pengembangan perangkat lunak. Di sini kita melakukan analisis pada objek penelitian yaitu PT 4 Saudara dalam penerimaan karyawan baru. Yang kedua adalah desain peneliti perancang sistem informasi penerimaan karyawan berbasis web. Kemudian saya akan membahas terkait landasan teori. Yang pertama, sistem menurut Kusmiati pada tahun 2015 merupakan himpunan dari unsur atau variabel yang saling berinteraksi melalui 3 tahapan, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Dan sistem secara umum merupakan suatu kesatuan elemen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah informasi. Informasi menurut Ayu dan Perdana tahun 2014 merupakan data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan nilai kepada penerima informasi tersebut. Secara umum, informasi adalah data yang telah diproses atau diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan bernilai bahkan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya atas nama Novi Anggreni Subekti. Silakan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan landasan teori, yaitu pengertian sistem informasi dan pengertian informasi. Pengertian dari sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi guna mendukung mengambil keputusan, pengendalian, koordinasi, analisis, dan tindakan dalam suatu organisasi atau entitas. Kemudian pengertian dari informasi yaitu menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam pasal 1, dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan di mana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Selanjutnya, yaitu pengertian dari kode Nectar. Kode Nectar adalah aplikasi open source yang berupa framework, berupa model MVC atau model view controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Framework kode Nectar atau juga sering disebut dengan CI adalah suatu framework MVC. Kode Nectar diciptakan oleh Alice Lab Incorporation. Selanjutnya masuk ke dalam tampilan sistem. Yang pertama yaitu halaman beranda pada menu navigasi sejarah perusahaan dengan tampilan seperti yang tertera pada slide. Yang kedua, tampilan dari halaman beranda pada menu navigasi visi dan misi. Yang ketiga, halaman tampilan beranda pada menu navigasi partner bisnis.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nomor 4, halaman registrasi. Di halaman registrasi, calon pegawai mengisi data-data pribadi seperti nama lengkap, agama, jenjang pendidikan, dan sebagainya. Nomor 5, ada halaman login admin dan pelamar. Jadi setelah mengisi data registrasi, admin dan pelamar ini melakukan login untuk mengakses halaman web selanjutnya. Nomor 6, ada halaman lowongan pekerjaan. Jadi setelah calon pegawai melakukan login, calon pegawai ini bisa melihat lowongan pekerjaan apa saja yang sedang tersedia. Nomor 7, ada halaman tes online. Ini untuk halaman admin. Jadi di sini admin itu dapat menambahkan soal dan menghapus soal yang akan diujikan kepada calon pegawai. Nomor 8, halaman tes online untuk pelamar. Jadi setelah memilih lowongan pekerjaan yang tersedia, calon pegawai diwajibkan untuk mengisi soal tes yang sudah tersedia untuk ke proses seleksi perekrutan karyawan. Slide tampilan sistem. Nah, di halaman tes online ini, jika user udah mengerjakan, itu tidak bisa untuk mengerjakan kembali. Jadi hanya satu user yang udah terregistrasi itu bisa mengerjakan satu kali tes, supaya tidak mengulang-ulang kembali ya dengan orang yang sama. Jadi seandainya misal user satu itu emang gagal ya gagal. Tampilan halaman hasil tes online-nya ya, antara lulus ataupun tidak lulus. Dan hasil tampilan ini bisa diekspor ke PDF untuk dikirim ke email yang terdaftar sebagai pengumuman hasil tes online terkait rekrutmen. Ini adalah halaman info akun di mana kita dapat melihat data pelamar ya, ada nama lengkap, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, jenjang pendidikan, umur, status, jenis kelamin, dan halaman lengkapnya. Jadi misalnya kita sebagai admin yang bersangkutan lulus ataupun tidak lulus, kita dapat mengirimkan email ataupun surat hasil kelulusannya ke alamat email ataupun alamat tempat tinggal. Tampilan cetak hasilnya ya. Di sini kita bisa melakukan ekspor ke PDF ataupun bisa langsung print out dokumen terkait hasil tes rekrutmen karyawan tersebut. Baiklah, di sini kita sampai ke tahap kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan proyek kami adalah sistem informasi penerimaan karyawan baru berbasis framework kode Igniter dapat menyajikan data lowongan pekerjaan yang dapat diakses oleh pelamar kerja. Dan pelamar kerja bisa melamar pekerjaan secara langsung, serta dapat membantu menangani dalam pengarsipan bekas calon pegawai. Adapun saran dari proyek kami adalah program ini diharapkan dapat berguna bagi para pelamar kerja dan mempermudah dalam pengarsipan berkas calon pegawai. Kami juga perlu menambah wawasan agar dapat mengembangkan program yang kami buat agar menjadi program yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dan dapat menarik orang untuk menggunakannya. Demikian presentasi terkait tugas kelompok kami untuk syarat sebagai nilai puas sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.